Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian udah kenal sama aku ya. Tapi sebelumnya aku mau berterima kasih kepada Pak Dimas sekaligus minta maaf karena kajian aku diundur terus. Buat Habibi sama Amira, makasih kesempatannya. Untuk kajian kali ini aku bawain buku Ian Bukan Anak Tengah, bukunya ini karyanya dari Arma Raher. Kalian di sini ada yang anak tengah sih? Ada yang anak tengah nggak? Anak sandwich ya. Mungkin kalau kalian anak tengah, kalian bisa baca buku ini. Setiap anak memiliki bagian dalam perannya masing-masing sebagai seorang anak. Kenapa setiap anak memiliki bagian dan perannya masing-masing? Karena dalam sebuah rumah, kalau yang aku baca dari sini dan melihat dan mendengar cerita teman-teman aku, mereka tuh punya peran di mana aku anak kedua, aku anak pertama. Anak pertama tuh biasanya kalau kita ketahui anak pertama tuh yang yang harus berada di tengah-tengah ketika adik-adiknya bertengkar, dan kalau misalnya adiknya ada masalah tuh mereka yang harus ngomong. Tapi sebenarnya itu bukan tanggung jawab anak pertama. Tanggung jawab anak pertama itu tentang dirinya, begitu juga anak kedua dan selanjutnya. Setiap anak tuh punya bagiannya masing-masing, karena kalian sebagai anak kan kalian harus tahu juga gitu posisi kalian tuh apa dalam keluarga. Lantas apa yang orang ketahui tentang sifat, kesukaan dan hal lainnya menyangkut anak-anak mereka jika keduanya sibuk bekerja. Orang tua kita mungkin sibuk bekerja dengan alasan kerjanya kita kan buat kalian. Terus kapan mereka bisa tahu tentang kita tuh gimana? Ada beberapa video yang aku sempat lihat di media sosial, di FYP TikTok aku, tentang orang tua yang ngomong gini. Kita tuh paling tahu tentang kalian. Kita tuh paling paham tentang anak-anak kita. Tapi kalau misalnya kita tanya ke orang tua, Bunda paham gak sifat aku sebenarnya gimana di dalam kamar? Kesukaan aku apa? Kesedihan aku kenapa? Kalau misalnya Bunda sendiri lebih sering bekerja ketimbang sama aku. Kalian pernah gak sih cerita ke orang tua kalian gitu? Mungkin jarang ya, karena kalau cerita sama orang tua kebanyakan diadu nasib. Ada yang adu nasib, ada yang memang ditanggepin. Cuman kita bercerita pasti mau ditanggap dan didengerin kan, bukan adu nasib. Terus ketika kita bercerita tuh mereka sebenarnya ngedengerin atau fokus sama kerjaan mereka di dalam pikiran. Bahkan waktu itu aku sempat lihat video dari Cina, ada anak kecil perempuan yang ditinggal orang tuanya bekerja dan di rumah sama pembantunya. Ketika pembantunya ditanya tentang apa kesukaan anaknya suka baca, suka tulis. Tapi giliran orang tuanya ditanya, anak saya suka boneka. Jadi sebenarnya siapa yang lebih tahu tentang anaknya itu? Siapa yang harus dipahami jika ego yang besar selalu didepankan? Kalau misalnya ditanya tentang ego, setiap orang pasti punya ego yang tinggi gitu. Terus di sini di buku ini tuh ada kutipan. Lagian gue cuma anak gak boleh ngerasain kecewa sama orang tua sendiri. Soalnya yang boleh kecewa cuma orang tua ke anak. Tapi kalau misalnya orang tua selalu punya ego yang harus dikedepankan, yang harus dipahami, kapan anak tuh punya ego yang harus dipahami gitu. Maksudnya ketika kita kecewa, kita marah, kita mau mengedepankan pendapat kita tuh kita nggak pernah didengar. Kita cuman
cuman apa ya, kayak eh cuman ditanya kamu maunya apa gitu. Sebenarnya kita bukan mau ditanya yang kayak gitu ya gak sih, kita tuh pengennya ditanya kayak kenapa kamu kayak gini, kenapa kayak gitu, kok bisa, gimana. Kita nggak perlu eh, kayak dikasih tindakan, tapi kita perlunya tuh kayak kita dipahamin, oh maksud kita tuh kayak gini loh bunda, ayah gitu. Kalau misalnya kita cuman ngedengerin ego orang tuh mungkin kayak ya memang itu salah satu contoh dari kita menghormati orang tua untuk melaksanakan perintah-perintah orang tua. Cuman di satu sisi kita juga punya pendapat, kita juga punya ego yang kok nggak pernah dilaksanain gitu. Kalau di buku ini, Ian itu sebagai anak tengah yang punya kesibukan. Setiap orang punya kesibukan, tapi Ian kesibukannya tuh banyak kalau dari buku ini. Salah satunya Ian ngurus adiknya. Karena Ian sebagai anak tengah, tapi dia juga harus jadi perantara antara abangnya dan adiknya di dalam rumah. Karena dia tuh kalau yang dibaca, dia tuh ngerasa dirinya nggak diperhatiin karena baik lagi orang tua punya ego yang besar. Karena orang tuanya Ian di sini dua-duanya bekerja. Bahkan di salah satu halaman buku ini ada salah satu orang tuanya ngomong, harusnya Ian nggak pernah lahir ke dunia. Harusnya waktu itu kita nggak hamil Ian. Tapi keadaan yang diharapkan saat itu adalah kalau kita dengar anak tuh pembawa berkah. Tapi di sini menurut orang tuanya, Ian tuh nggak ngebawa berkah sama sekali, bahkan malah ngebawa penuh dengan kekecewaan. Karena di saat si bunda hamil Ian, di situ ekonomi keluarga mereka tuh bener-bener kacau balau. Itu kenapa jadi alasan Ian nggak pernah berada dalam setiap jadi si Ian tuh nggak pernah berada dalam keharmonisan. Jadi dia nggak pernah merasakan kalau misalnya aku bagian dari keluarga ini, dia nggak pernah merasakan itu karena yang dia dapetin cuma kecewa. Kalian pernah nggak sih dikecewain sama sesuatu di rumah gitu? Kalau misalnya kalian pernah kecewa, terus kalian beranggapan kayak kok aku nggak pernah diperhatiin ya, kok aku nggak pernah disayang ya. Cuman kayak terus pas diomelin tuh kalian tuh ngerasa kayak aku sebenarnya anaknya bukan sih gitu. Mungkin anak tengah gitu ya Pak Dimas ya. Mungkin kayak gitu. Soalnya saya sempat berpikir seperti itu kebetulan ya. Saya ngerasa kayak saya tuh siapa sih di rumah ini gitu. Tapi ya karena gimana, semua orang pengen egonya dilaksanakan, tapi nggak semua orang bisa dilaksanakan keinginannya gitu. Anak sulung itu si pembela anak tengah di kala titik terpuruk. Di sini Abang Danan selaku abangnya Ian yang selalu mengedepankan apapun yang dimauin Ian walau dengan caranya sendiri. Benar-benar menurut aku menggambarkan sosok kakak atau anak pertama gitu. Ada anak pertama di sini? Banyak anak pertama. Oh, Pak Dimas juga anak pertama. Anak pertama tuh kebanyakan ya, tapi ya aku nggak tahu karena aku bukan anak pertama. Kebanyakan selalu mengedepankan salah satu adiknya, atau mungkin adiknya cuma satu tapi adiknya nggak terlalu dibanggakan oleh orang tuanya. Jadi kayak kalau adik aku kecewa dengan orang tua, aku yang harus ngehibur. Setiap anak memiliki sifat yang berbeda. Pasti dong, gak mungkin semua orang punya sifat yang sama, semuanya bahagia semua, gak mungkin. Pasti ada satu orang yang sedih atau beberapa yang sedih. Terus gak sepantasnya untuk membandingkan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Kalau misalnya kakaknya sukses, adiknya terpuruk. Kalau misalnya kakaknya gak pemarah, adiknya pemarah, itu kita gak boleh bandingin, apalagi bandingin nilai. Kalau misalnya
kakak kamu ini dapat nilai 100 kok kamu enggak gitu. Kenapa harus dibandingin? Memang semua orang memiliki sifat yang sama, memang semua orang punya pemikiran yang sama. Kalau misalnya semuanya sama, terus apa perbedaannya? Tugas orang tua itu yang membimbing anaknya, bukan untuk menjadikan seorang anak sebagai peluapan emosi ketika lelah dengan dunia. Kalau misalnya cerita kalian dijadiin adu nasib sama orang tua kalian, terus bukannya ditanggepin tuh, kita tuh harus respon gimana gitu. Kita harus bagaimana ketika permasalahan itu tuh ada gitu. Maaf adalah sebuah kata yang bisa jadi sangat memberatkan untuk diucapkan. Karena sebuah kata maaf menurut aku bukan hal untuk menyelesaikan sebuah masalah. Masalah itu harus diselesaikan terlebih dahulu dan bukan dengan kata maaf. Kata maaf tuh benar-benar menurut aku, kalau kata maaf kita harus benar-benar memaafkan secara lisan, memaafkan secara pikiran, dan memaafkan secara hati. Maksudnya kita nggak boleh mikirin lagi, kita nggak boleh ngungkit lagi, dan kita nggak boleh ngelakuin hal yang sama gitu. Dan nggak semua hal mudah terjadi dapat yang sudah terjadi dapat dimaafkan hanya melalui kata maaf. Karena contoh yang kita ketahui, kalau di salah satu sekolah swasta ada pembulian, lagi rame banget di Twitter. Dan menurut aku kalau misalnya si pelaku ngucapin kata maaf, sedangkan di tubuh korban tuh banyak sekali luka-luka, itu nggak semua hal bisa langsung dimaafkan karena lukanya masih ada, ingatannya masih ada, kenangannya masih ada tuh. Bagaimana cara kita biar benar-benar memaafkan? Karena sesuatu tuh mungkin ada gitu ya, kalau kalian dengar di sini ada yang dibully dan lain sebagainya, pelakunya mungkin ketawa-ketawa tapi korbannya enggak, korbannya sakit hati, korbannya kecewa, korbannya penuh pikiran gitu kan. Terus kalau kalian minta maaf, emang korban itu nggak trauma? Korban tuh trauma, korban selalu trauma. Traumanya bisa jadi trauma yang ringan atau bisa jadi trauma yang parah. Luka yang tak akan pernah sembuh melalui kata maaf, bahkan kenangan akan luka yang selalu membuat luka itu semakin parah. Lantas apa gunanya kata maaf jika tidak pernah menghapus luka? Di sini, di buku ini terjadi kepada Danan yang ngomong, salah satu kutipannya, sekarang maafnya Bunda buat apa? Ngerubah apa di hidup Danan? Dan Bunda ngomong, kita belajar lagi jadi keluarga yang lebih baik. Kenapa Danan harus belajar lagi? Selama ini Danan gak cukup baik. Danan gak nurut sama Bunda. Danan gak mau ngurus rumah. Danan gak mau ngurus adik-adik. Itu kata Danan. Kalau di posisi Danan mungkin kayak kita mendapatkan gambaran kayak anak pertama yang di keluarganya penuh dengan, mungkin kita akrabnya sebutnya broken home gitu ya. Cuman kalau misalnya kita lihat menurut sudut pandang Ian, Danan itu penyelamatnya. Danan itu penyelamat Ian ketika orang tuanya bertengkar, orang tuanya emosi sama Ian. Dan kalau misalnya nggak ada Danan, hidup Ian tuh suram. Kayak di sini. Mungkin aku agak sedikit spoiler tentang isi bukunya. Si Danan harus pergi dari dunia dalam artian meninggal dunia karena kecelakaan tragis di kereta. Sehingga Danan ngerasa kayak hidup aku udah hampa banget, gak ada abang. Karena kalau misalnya bunda atau ayah marah, aku gak ada pelindung lagi. Mungkin anak-anak pertama ini, anak-anak pertama, kalian tuh ngerasa gak sih kalau pas adik kalian dimarahin gitu, kalian yang harus ngehibur adik kalian? Oh, adiknya emang gitu ya. Oke. Kalau gitu
Mungkin kalian ada yang mau ditanyain dari buku ini? Kalau emang gak ada yang mau ditanyain, kalian kalau misalnya ada yang mau pinjem bukunya bisa kabarin aku ya. Kebetulan di perpustakaan kita belum ada. Semoga segera diadakan di perpustakaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.